Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita malam hari ini? Amin. Ada. Amin. Iya Bapak Ibu. Salam jumpa lagi bersama saya Stefanus Wijaya di dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ujian tadi luar biasa sekali ya Bapak. Bapak Ibu dikatakan hidup itu adalah anugerah. Bapak Ibu, hidup kita ini adalah anugerah daripada Tuhan. Satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang hadir malam hari ini, yaitu hidup yang diciptakan dengan kemuliaan Allah. Kita berharga di mata Allah Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, hidup ini, hidup yang sekarang kita hidup ini adalah karena anugerah Tuhan, amin. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan, amin. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dia yang menciptakan Bapak Ibu saudara dan saya untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah Tuhan. Mari kita bawa hati kita, mari kita bawa roh kita, mari kita bawa jiwa kita, mari kita bawa tubuh kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kita taruh di atas mezbah Tuhan, dan biarlah api Tuhan menyambar, dan biarlah asapnya naik memumbung tinggi kehadiran Tuhan, menjadi dupa yang harum, menjadi sweet aroma yang naik kehadiran Tuhan. Dan biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan, biarlah itu boleh menyukakan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, jadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, amin. Bapak Ibu, saya percaya ketika tadi memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan malam hari ini, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan itu turun melingkupi tempat di mana saya berada. Dan saya percaya hadirat Tuhan yang sama ada di tempat Bapak Ibu saudara masing-masing, amin. Oke. Nah Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan malam hari ini. Amin. Dan saya mau menyampaikan apa yang jadi pesan Tuhan malam hari ini buat Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, akan pribadinya, apa yang Dia kehendaki di dalam hidup kita, untuk kita boleh semakin hari menjadi semakin sempurna, untuk kita boleh terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kita boleh semakin hari menjadi semakin kudus, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke 195. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hin share lewat DS Zoom. Oke Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali dan membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-195. Oke? Dan malam hari ini saya masih beri tema Roh Kudus yang berdiam bagian yang ke-36. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini? Boleh lambaikan Tuhan. Katakan, Tuhan aku rindu untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini saya melihat Bapak Ibu, Tuhan sedang memisahkan dan semakin memisahkan antara orang fasik dan orang benar. Dan ini semakin nyata Bapak Ibu, bahwa orang benar itu hidupnya selalu dipimpin dan disertai Tuhan di dalam melewati yang namanya padang gurun. Sedangkan orang fasik, Bapak Ibu jangan menyangka dan berpikir bahwa orang fasik itu hidupnya menyenangkan, hidupnya serba enak di dalam dunia ini. Tidak Bapak Ibu. Tapi justru hidup orang fasik itu semakin tenggelam dan semakin nyaman di dalam mengikuti arus dunia ini. Dan tampaknya itu
Seperti apa Bapak Ibu? Ya, tampaknya semakin oke di mata dunia. Tetapi di dalam roh, in spirit, apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang fasik semakin terpisah dan semakin jauh dari Tuhan. Sehingga mata rohaninya semakin tumbuh. Dikatakan dia punya mata tapi tidak melihat. Dia punya telinga tapi tidak mendengar. Tapi Bapak Ibu, orang benar itu di dalam rohnya, dia semakin melihat Tuhan dan tanda-tanda ajaibnya yang sedang melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya di dalam setiap umatnya. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa melihat Tuhan dengan tanda-tanda ajaib yang sedang melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya di dalam setiap umatnya? Yaitu dengan mendandani dan menghiasi manusia batinia, Bapak Ibu saudara saya, untuk mempersiapkan kepada satu pesta yang besar. Amin Bapak Ibu. Apa pesta yang besar itu Bapak Ibu? Pesta perkawinan anak domba Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apapun situasinya, apapun kondisinya, jalan hidup orang benar itu sekalipun berada di dalam lembah kekelaman. Pemazmur mengatakan di dalam kitab Mazmur 23 ayat 4, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Mazmur 23 ayat 4. Ya, firman Tuhan mengatakan, Mazmur 23 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah kebenaran. Dan ini firman Tuhan yang mengatakannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, orang-orang benar itu secara fisik, kita berada di tengah-tengah dunia ini. Kita berada di dalam the shadow of the darkness, di dalam bayang-bayang maut. Seiring dengan pekerjaan sejahat yang semakin intens dalam dunia ini. Itulah yang digambarkan di dalam kitab Wahyu 12. Itulah gambaran dari perempuan yang dikejar oleh naga besar ke padang gurun. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di rumah, oke? Jadi Bapak Ibu, secara roh, orang benar ini akan semakin dimurnikan, akan semakin dibangkitkan rohnya, sehingga semakin memiliki keintiman dengan Tuhan dan semakin memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan di dalam pergaulannya dengan Tuhan. Sehingga pujian Tuhan adalah gembalaku itu semakin nyata di dalam hidup kita, di dalam hati dan batin Bapak Ibu. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Bapak Ibu, itulah gambaran dari orang benar, bahwa Tuhan selalu beserta dengannya, bahwa Tuhan selalu menyertainya. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu, di satu sisi yang lain, orang fasik itu semakin masuk jauh terseret ke dalam apa Bapak Ibu? Ke dalam arus dunia ini yang sedang hilang dengan segala keinginannya. Dan itulah keadaannya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kondisi ini bukan sesuatu yang muncul seketika, tetapi ini adalah sesuatu yang sudah menjalar sejak Adam jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Dan ini terus menjalar dan semakin menjalar ke seluruh umat manusia. Dan tinggal di dalam daging yang membawa manusia, Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara dan saya, tenggelam di dalam yang namanya kematian tubuh. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan pada saat penghakiman Allah,
tubuh ini akan mengalami kebangkitan, betul? Tubuh ini akan dibangkitkan, betul? Jadi manusia masih punya pengharapan untuk dibangkitkan, bukan? Tapi kalau manusia ini dibangkitkan untuk penghakiman, dan selanjutnya untuk selama-lamanya dibuang ke dalam lautan api, apakah artinya kebangkitan itu, Bapak Ibu? Betul? Bapak Ibu mengerti sampai di sini? Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau kematian yang ditimbulkan oleh Adam ketika jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, dan kemudian manusia harus mengalami kematian, dan setelah itu dibangkitkan atau mengalami kebangkitan untuk penghakiman akhir, dan akhirnya dibuang selama-lamanya ke dalam lautan api. Itu sangat miris Bapak Ibu. Sangat miris kedengarannya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan binasa selama-lamanya. Bapak Ibu, manusia secara tubuh harus mati. Betul? Inilah yang disebut kematian tubuh. Tetapi yang jauh lebih dalam, yang menyentuh kehidupan manusia. Dan itulah kehidupan yang dirancang oleh Allah. Manusia didesain dan memiliki hidup selama-lamanya. Roh manusia itu tidak akan pernah mati. Luar biasa pujian yang tadi kita dengar. Kita diciptakan berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan dengan kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa. Dan di sini dikatakan bahwa manusia didesain untuk memiliki hidup selama-lamanya. Roh manusia itu tidak akan pernah mati. Nah Bapak Ibu perhatikan bagian-bagian ini dengan seksama. Ketika Adam diciptakan, Adam memang memiliki hubungan dengan Allah. Karena roh Allah, karena ada nisbat Kain yang dihembuskan kepada Adam, sehingga Adam memiliki hubungan dengan Allah. Tetapi ketika Adam melanggar perintah Allah, Adam tidak taat kepada perintah Allah, maka Adam jatuh ke dalam dosa dan terpisah dengan Allah dan diusir keluar dari Taman Eden. Adam diusir, ya diusir, dan sampai pada keturunan yang ke-10 yaitu Nuh, Bapak Ibu. Allah menyesal telah menjadikan manusia, dan Allah berkeinginan untuk membinasakannya. Mari Bapak Ibu kita akan membaca ayatnya di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 6 dan 7. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan mengatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak Ibu, Tuhan murka terhadap manusia. Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Dan apa katanya Bapak Ibu? Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak Ibu, inilah akibat terputusnya hubungan dengan Tuhan. Manusia terpisah. Hubungan dengan Tuhan menjadi terpisah. Manusia terpisah dengan Tuhan. Dan kalau tidak ada solusi, maka manusia pasti binasa untuk selama-lamanya. Dan dunia menjadi hampa, menjadi fana, dan tidak ada yang berguna di dalamnya, dan tinggal menunggu waktu dan selesai. Tetapi Bapak Ibu, syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, karena di dalamnya ada rencana Allah yang begitu besar, dan karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia, kemudian Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita memerdekakan kita, memerdekakan Bapak Ibu saudara saya untuk kembali memiliki hubungan dengan Allah.
Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui lebih jauh dan ingin mengerti apa akibat dari kematian roh itu. Apa akibat dari keterpisahan Allah dengan manusia? Apa akibat dari matinya roh manusia ini? Akibat yang paling utama itu apa Bapak Ibu? Putus hubungan. Ya, putus hubungan. Jadi Bapak Ibu, pemberontakan manusia terhadap Allah di Taman Eden mendatangkan kematian yang paling mengerikan, yaitu kematian roh manusia. Sebab dengan hal ini mengakibatkan apa Bapak Ibu? Manusia terpisah dari Allah selama-lamanya. Karena manusia telah mengecewakan Allah. Dan tidak mampu memenuhi harapan penciptanya. Manusia tidak lagi mampu mencapai keadaan yang mulia seperti yang Allah kehendaki, seperti yang telah dirancangkan dari semula. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari Bapak Ibu kita akan membaca ayatnya di dalam surat Roma pasal 3 ayat 23. Ya, surat Roma pasal 3 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Karena semua orang itu siapa Bapak Ibu? Manusia. Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kematian roh ini membawa manusia kepada apa Bapak Ibu? Kepada ketidakmampuan untuk mencapai standar kekudusan Allah. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, mencapai standar kekudusan Allah itu artinya apa? Artinya mencapai keadaan mulia. Nah Bapak Ibu, ada apa dengan semua ini Bapak Ibu? Karena Allah menghendaki dan manusia dirancang dari sejak semula. Allah menghendaki manusia ini untuk apa? Bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Tesalonika 4 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Di ayat 17b, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita, Bapak Ibu saudara saya, bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah rancangan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah ketika Adam berada di Taman Eden. Amin Bapak Ibu. Itu adalah satu atmosfer, satu keadaan di mana manusia mempunyai kodrat untuk dibawa dan dibawa dan dibawa lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi untuk mengalami apa Bapak Ibu? Untuk mengalami hubungan yang intim dan karib dengan Allah melalui proses kehidupan. Tapi sayangnya perintah itu dilanggar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ada perintah? Kenapa ada larangan? Bapak Ibu, keadaan-keadaan ini diciptakan Tuhan untuk menjadi satu kesempatan buat manusia mengalami satu tingkatan kemenangan untuk menuju kepada kemuliaannya. Akhirnya manusia bisa mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Jadi Bapak Ibu, Adam di Taman Eden itu adalah ciptaan yang sungguh amat baik. Tetapi lebih daripada itu, Allah sebenarnya hendak membuat apa Bapak Ibu? Satu standar supaya Adam mencapai kekudusan Allah. Sehingga ketika Adam bisa mencapainya, maka akan ada satu keluarga kerajaan Allah di dalamnya. Yang di dalamnya adalah kemuliaan itu. Di mana manusia juga mengalami bagian-bagian di dalam kemuliaan itu. Nah Bapak Ibu, kemuliaan ini akan dapat dicapai bila apa Bapak Ibu? Bila manusia dapat menuruti dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dan di dalamnya manusia dapat meraih kemenangan-kemenangan yang membawanya untuk mencapai
kemuliaan tersebut. Tetapi Bapak Ibu, Adam bukannya kemudian dapat meraih perjalanan kemenangan menuju kemuliaan itu. Tetapi malah sebaliknya, kehilangan kemuliaan itu. Bapak Ibu bisa membayangkannya? Adam malah kehilangan kemuliaan itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia melanggar perintah Allah. Sehingga dia terpisah dari rancangan semula Allah. Terpisah dari kehendak semula Allah. Dan akhirnya kemudian dia kehilangan kemuliaan itu. Dia kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kehilangan kemuliaan Allah. Dia terpisah. Dia terpisah. Dan dia mati. Dia tidak punya kekuatan. Rohnya menjadi tumbuh. Rohnya menjadi tidak peka lagi. Rohnya menjadi tidak tajam untuk melihat, membedakan, dan menangkap mana kehendak Allah. Bapak Ibu perhatikan, saya mau Bapak Ibu menyadari betapa pentingnya ketika roh manusia itu kembali dibangkitkan oleh Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari kematian. Bapak Ibu, Rasul Paulus menuliskan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat-ayat di atas, terdapat kata memerdekakan atau kemerdekaan. Betul Bapak Ibu? Ada kata memerdekakan atau kemerdekaan. Ya, kemerdekaan Bapak Ibu. Jadi roh dari orang yang belum dibangkitkan oleh roh yang membangkitkan Kristus dari antara mati, rohnya itu masih ada di dalam perbudakan. Rohnya itu tidak bergairah, tidak punya gairah. Rohnya itu menolak, rohnya itu seringkali melawan. Dan itu artinya rohnya ada di dalam perbudakan yang tunduk di bawah semua filsafat dunia. Hedonisme, materialisme, sekularisme, dan hidupnya terus terkurung dan terjerat di dalam keadaan-keadaan itu. Jadi dia tidak mempunyai keinginan atau gairah untuk apa Bapak Ibu? Untuk mencari kehendak Allah. Dia tidak punya gairah atau keinginan untuk mencari kehendak Allah di dalam hidupnya. Dan itu artinya rohnya mati, mengecewakan Allah. Sehingga Rasul Paulus berkata apa Bapak Ibu? Yang jahat yang kulakukan, yang memuaskan nafsu yang kulakukan, yang memuaskan nafsu kedagingan yang kulakukan, yang memuaskan nafsu keinginan daging yang kulakukan. Itulah kematian dari roh manusia. Itulah yang membawa manusia tidak punya kemampuan lagi menjadi penggerak kehidupannya. Dan roh manusianya menjadi mati. Karena yang menggerakkannya itu adalah apa Bapak Ibu? Semua hawa nafsu dan keinginan dagingnya. Dan kematian ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Ya, mengerikan sekali Bapak Ibu. Karena ini yang menutup pintu manusia untuk layak menjadi anak-anak Allah. Semua pintu tertutup dan tidak ada jalan lagi untuk menjadi anak-anak Allah. Ini yang dimaksud manusia terhilang dari warga kerajaan Allah yang Allah rancangkan dari semula. Jadi Bapak Ibu, inilah yang Allah kehendaki dari manusia, yaitu untuk menjadi warga kerajaan Allah, untuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Dan ketika pintu itu tertutup karena roh manusia menjadi mati dan terputus hubungan dengan Allah. Dan inilah keadaan yang bisa kita lihat hari-hari ini. Inilah keadaan yang bisa kita lihat di sekitar kita saat ini. Inilah keadaan yang bisa kita lihat di sekeliling kita saat ini. Kita melihat bahwa manusia itu sedang tenggelam
di dalam semua arus dunia. Mereka berlomba-lomba di dalam memenuhi apa yang menjadi hasrat lahiriah mereka. Manusia lahir, kemudian sekolah, kemudian semakin tinggi sekolah, kemudian sukses di dalam karir, sukses di dalam bisnis, sukses di dalam pekerjaan, di dalam usaha, sukses di dalam keluarga, memiliki keluarga yang besar, kemudian masuk ke dalam masa pensiun. Pensiun dari usaha, dari bisnis, dari pekerjaan, dari karir. Kemudian mempersiapkan diri menuju apa? Menuju alam baka. Cari kafling di San Diego. Itulah standar manusia dunia. Memulai, menjalani, dan menyelesaikan hidupnya. Itulah spirit yang menjalar sampai hari ini. Dan roh manusia yang demikian itu mati. Punya mata tapi tidak melihat. Punya telinga tapi tidak mendengar. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat. Kita akan masuk lagi ke tingkatan yang seolah ada jalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberi hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai, dan hukum itu turun, 10 hukum Taurat diberitahukan kepada bangsa Israel. Ini menarik Bapak Ibu. Ketika hukum itu mulai ada, rupanya manusia meresponnya dengan apa Bapak Ibu? Dengan tidak seperti yang Allah kehendaki. Manusia merespon dengan tidak persis seperti yang Allah kehendaki. Allah berkata kepada mereka, naik ke gunung ini untuk menyembah aku. To worship God. Untuk datang dan mengenal aku dan mengenal kasih setiaku. Allah menghendaki umatnya untuk datang dan untuk mengenalnya. Allah mau mereka supaya kembali memiliki hubungan dengannya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah mereka terkurung dalam rules, dalam aturan. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, dari hukum dan orang Farisi yang taat kepada liturgi agama gerejawi, engkau tidak akan mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak mungkin bersama-sama dengan aku selama-lamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 17 mengatakan, tidak mungkin tinggal bersama-sama dengan aku selama-lamanya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena bukan itu yang aku mau. Bukan itu yang aku inginkan. Bukan itu yang aku kehendaki. Nah Bapak Ibu, jadi segala sesuatunya harus kembali kepada yang dirancangkan Allah sejak semula. Makanya Rasul Paulus berkata, syukur kepada Allah. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya ada satu caranya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat Roma pasal 8 ayat 2, 3 dan 4. Surat Roma 8 pasal 8 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Bapak Ibu bisa tangkap sesuatu dari ayat-ayat ini? Ayat-ayat ini cukup untuk menyimpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan di atas. Oke? Apa itu Pak? Yang pertama kita harus merdeka Bapak Ibu. Kalau kita tidak merdeka artinya kita ada di dalam perbudakan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya sebelumnya kita mengalami yang namanya perbudakan. Bapak Ibu bisa tangkap ini? Jadi memerdekakan kamu itu berarti sebelumnya kita apa Bapak Ibu? Sebelumnya kita terbelenggu. Ya, terbelenggu oleh perbudakan. Jadi memerdekakan kamu dalam Kristus itu penting Bapak Ibu.
Karena kalau orang tidak merdeka, artinya orang itu tidak terbuka matanya, tidak dapat terbuka telinganya untuk kemudian mencari hubungan dengan Bapa. Kenapa Bapak Ibu? Karena jiwanya itu liar. Jiwanya itu dikendalikan oleh apa Bapak Ibu? Oleh dagingnya. Jadi hanya orang yang menerima Kristus Yesus Tuhan kita, dan itu artinya Roh Kristus ada di dalam dia, dan kemudian dia menikmati satu keadaan merdeka. Merdeka artinya apa Bapak Ibu? Merdeka itu artinya dia memiliki keadaan jiwa untuk dapat memilih, sehingga jiwanya tidak terbelenggu oleh keinginan-keinginan dagingnya. Dia bisa memilih untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Inilah arti kemerdekaan di sini. Bapak Ibu paham sampai di sini? Jadi sekalipun Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus dalam daging supaya ada kemerdekaan, tetapi kalau orang tersebut tidak menerima Kristus, kalau orang tersebut tidak di dalam Kristus, ini tidak mungkin terjadi Bapak Ibu. Yang kedua, sekalipun dia ada di dalam Kristus, tapi dia tidak hidup menurut roh, dia juga tidak bisa menikmati kemerdekaan dalam Kristus. Bapak Ibu, ini menarik Bapak Ibu. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, di Roma pasal 7 dikatakan, karena perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan. Yang dikatakan apa ya Bapak Ibu? Yang katanya apa Bapak Ibu? Yang menipu. Dan dengan perintah itu dia membunuh. Roma 7 pasal 8 ayat 11. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Bapak Ibu paham sampai di sini? Jadi apa Bapak Ibu? Orang yang tidak di dalam Kristus, yang tidak mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, sudah pasti hidup menurut daging. Yaitu apa Bapak Ibu? Jiwanya menjadi liar. Jiwanya cenderung menuruti keinginan dagingnya yang digerakkan oleh filsafat dunia, yang cenderung tidak sesuai dengan kebenaran Allah, dan yang pasti tidak dapat mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Nah ini menarik Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak mengambil bagian di dalam kemerdekaan di dalam Kristus, maka jiwanya itu liar dan cenderung menuruti keinginan daging, dan tidak mungkin mengikuti keinginan roh. Nah Bapak Ibu bisa lihat di dalam Roma 8 ayat yang ketiga tadi. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Bapak Ibu masih ingat 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa yang dilakukan Rasul Paulus. Aku ingin melakukan apa yang baik, tetapi yang jahat itu ada padaku. Bahkan Rasul Paulus berkata, yang jahat yang kulakukan. Nah, keadaan itu, keadaan apa Bapak Ibu? Keadaan di mana hukum Taurat tak berdaya oleh daging. Dan sekarang Allah telah mengutus Yesus dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena apa Bapak Ibu? Karena dosa di dalam daging itu. Allah telah menjatuhkan hukuman dosa di dalam daging itu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam kita.
Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali. Karena ada orang yang berkata, kita ini sudah merdeka di dalam Kristus. Jadi kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ayat ini berkata, Roma 8 pasal 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah Bapak Ibu, kata hidup di sini ini dipakai kata peripatia. Artinya apa Bapak Ibu? Ini artinya satu cara hidup yang terbiasa. Jadi kemerdekaan di dalam Kristus ini, itu kita bisa nikmati kalau kita sampai memiliki cara hidup yang terbiasa menuruti Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bagian lain dikatakan di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 18. Mari Bapak Ibu kita akan membaca surat Galatia pasal 5 ayat 18. Ya, surat Galatia pasal 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang apa Bapak Ibu? Yang hidup menurut roh. Roh yang mana maksudnya Bapak Ibu? Jikalau kamu memberi diri, artinya rela dipimpin oleh roh. Dan kata dipimpin di sini menggunakan kata aku. Dan itu artinya apa Bapak Ibu? Digiring, dididik, dihajar, disesah. Ini satu proses seorang menjadi murid, yaitu apa Bapak Ibu? Menyangkal dirinya dan mempertontonkan kepada dunia, kepada orang yang ada di sekeliling kita, di sekelilingnya, bahwa aku sudah menyangkal diri dan memikul salib dan tetap setia mengikut Kristus sampai akhir hidup dan sampai selama-lamanya. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini, itu akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara saya. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman yang kuat. Dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan